Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai mengapa manajemen kinerja itu sering gagal. Eh, Materi ini adalah materi mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rasita SEMM. Perkenalkan, nama saya Meliana Sari dengan NIM C1B023095 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Nah, mengapa sih manajemen kinerja itu sering gagal? Yang pertama, karena tujuannya tidak jelas dan tidak terukur. Nah, tujuan yang tidak terdefinisi dengan baik dan tujuannya yang terlalu umum itu tidak dapat diatur sehingga tidak adanya keselarasan antara tujuan organisasi dan karyawannya. Itu tuh bisa menyebabkan kebingungan. Nah, yang kedua, ada proses yang tidak terstruktur dan tidak konsisten. Jadi sistem manajemen kinerjanya itu tidak memiliki langkah-langkah yang jelas dan umpan balik yang diberikan secara sporadis atau hanya pada saat evaluasi tahunan saja. Yang ketiga itu ada kurangnya komunikasi dan keterlibatan, di mana kurangnya kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik dan tidak terlibatnya para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi sistem manajemen kinerja. Nah, sistem tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan organisasi. Lalu, empat, fokus pada kesalahan bukan pembelajaran, di mana sistem manajemen kinerja yang hanya fokus pada kesalahan dan kekurangan daripada pembelajaran dan perbaikan itu bisa membuat karyawan merasa frustasi dan tidak termotivasi. Baiklah, di sini saya mengambil studi kasus di PT Nyonya Menir. Nah, Nyonya Menir itu adalah perusahaan jamu tradisional Indonesia yang didirikan oleh Nyonya Menir atau Lou Ping Niao pada tahun 1919 di Semarang. Nah, perusahaan ini awalnya dikenal sebagai jamu cap potret Nyonya Menir. Nah, Nyonya Menir itu meracik jamu untuk mengobati suaminya yang sakit dan kemudian mengembangkan usahanya untuk membantu masyarakat sekitar. Nah, perusahaan ini sempat menjadi salah satu industri jamu terbesar di Indonesia dan merambah pasar internasional. Namun, akhirnya dinyatakan pailit pada tahun 2017 karena masalah keuangan. Nah, sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh PT Nyonya Menir. Nah, masalah manajemen kinerja PT Nyonya Menir yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adaptasi perubahan di mana PT Nyonya Menir gagal mengikuti perkembangan pasar dan tren bisnis yang modern, terutama dalam era digital. Nah, perusahaan itu tidak mampu berinovasi dalam produk dan pemasaran sehingga kalah bersaing dengan perusahaan jamu lain yang lebih adaptif. Yang kedua, ada manajemen perusahaannya, di mana ada indikasi bahwa manajemen perusahaan tidak efektif dalam mengelola operasional dan keuangan perusahaan. Lalu ada tata kelola perusahaannya atau corporate governance, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki sistem yang baik dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan akuntabilitas yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu mengatasi masalah internal dan eksternal. Lalu ada di struktur kepemilikannya, di mana perusahaan keluarga itu cenderung rentan terhadap konflik kepentingan dan kurangnya profesionalisme dalam manajemen. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebangkrutan PT Nyonya Menir. Lalu ada kondisi keuangannya, di mana masalah finansial seperti utang yang besar dan kesulitan membayar kewajiban itu menjadi dampak dari masalah manajemen yang tidak efektif. Lalu, faktor-faktor tadi yang menyebabkan kebangkrutan dari PT Nyonya Menir itu adalah seperti masalah utang. Nyonya Menir itu memiliki utang yang besar dan tidak mampu melunasinya kepada kreditur, lalu tidak mampu bersaing, lalu minim inovasi, yaitu produk jamunya itu dianggap kurang inovatif dan tidak mengikuti tren pasar yang berubah. Lalu ada konflik internal yang di dalam perusahaan yang menghambat perkembangan dan pengambilan keputusan.
Ada juga perubahan preferensi konsumen, yaitu konsumen beralih ke produk jamu modern dan praktis, sementara Nyonya Menir ini masih fokus pada produk tradisional. Sebenarnya itu tidak salah, tapi ada baiknya di mana Nyonya Menir itu mampu mengikuti tren. Nah, pada akhirnya Pengadilan Niaga Semarang memutuskan bahwa PT Nyonya Menir itu pailit pada tahun 2017 karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Nah, di sini kita andaikan jika PT Nyonya Menir itu belum bangkrut atau pailit. Nah, perbaikan apa yang bisa kita lakukan dalam manajemen kinerjanya? Yaitu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Nah, ya, untuk menyelamatkan perusahaannya. Yang pertama, ada revitalisasi merek, yaitu dengan rebranding atau memperbaharui citra merek dan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dari Nyonya Menir, namun disesuaikan dengan selera pasar modern. Lalu ada pemasaran digital dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan generasi muda, karena tidak menutup kemungkinan generasi muda juga suka minum jamu. Lalu ada storytelling di mana mengkomunikasikan sejarah panjang dan warisan dari produk Nyonya Menir ini sebagai merek jamu yang terpercaya dan menonjolkan keaslian dan manfaat produk. Nah, yang kedua itu ada inovasi produk di mana mengembangkan produk baru, yaitu menciptakan varian produk baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini, seperti mungkin jamu instan, minuman herbal dalam kemasan modern, atau produk perawatan tubuh yang berbasis bahan alami. Lalu ada kualitas produk di mana memastikan kualitas dan keamanan produk tetap terjaga, bahkan ditingkatkan melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Lalu ada perbaikan dalam manajemen kinerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan cara optimasi rantai pasokan, yaitu memperbaiki sistem distribusi dan logistik untuk memastikan produk selalu tersedia di pasar dengan biaya yang efisien. Lalu ada pengendalian biaya, yaitu menerapkan praktek-praktek efisiensi biaya di seluruh lini operasionalnya tapi tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu ada investasi teknologi, yaitu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas, optimasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang keempat itu ada menguatkan strategi pemasaran dan penjualan, di mana bisa dengan mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dan menyusun strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Lalu bisa menggunakan berbagai saluran promosi kayak iklan, promosi penjualan, kerjasama dengan influencer, karena sekarang media sosial itu menjadi salah satu kunci dalam pemasaran sebuah produk dan kegiatan pemasaran yang lain-lain. Lalu memberikan pelayanan yang prima, termasuk informasi produk yang jelas, responsif terhadap keluhan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan jika PT Nyonya Menir belum pilot untuk memperbaiki manajemen kinerja mereka. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen kinerja itu sering gagal karena kurangnya kejelasan dalam menetapkan tujuan, terus komunikasi yang tidak efektif antara atasan dan karyawan, lalu evaluasi yang tidak objektif atau tidak konsisten. Selain itu juga kurangnya umpan balik yang membangun dan sistem reward yang tidak selaras dengan kinerja juga bisa menyebabkan penurunan motivasi dan keterlibatan karyawan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.